Kita bahas materi tentang hukum Kirchhoff. Masih ada di listrik dinamis ya. Ini sudah dipelajari di SMP apa MT sebelumnya sebetulnya. Kita hanya mengulas sedikit saja, memperdalam. Hukum 1 Kirchhoff bunyinya jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari cabang tersebut. Nah, ada titik A masuk I1, keluar menjadi I2 dan I3. Sehingga berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yaitu I1 akan sama dengan I2 ditambah I3. Hukum kedua Kirchhoff bunyinya, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Atau sering disebut loop ya, rangkaian tertutup itu. Formulasinya, sigma E ditambah IR sama dengan 0. E adalah sumber GGL, sigma IR adalah tegangan listrik yang berasal dari penurunan perkalian antara arus listrik pada rangkaian dengan resistor pada rangkaian. Sigma E adalah jumlah GGL atau sumber arus, satuannya volt. Sigma IR adalah tegangan listrik, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Ada perjanjian tanda untuk GGL dan kuat arus listrik. Bila kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka ketika loop menemui kutub positif dari GGL, maka GGL akan bertanda positif. Dan sebaliknya, apabila loop menemui kutub negatif yang lebih pendek dari GGL tersebut, maka E bertanda negatif. Jadi, pertama yang ditemui oleh loop itu kalau yang lebih tinggi positif, kalau yang lebih pendek negatif. Sedangkan arus listrik, apabila kuat arus listrik searah loop ke kanan, misalkan listrik juga ke kanan arusnya, maka I bernilai positif. Dan sebaliknya, bila arah arus listrik dengan loop berlawanan arah, misalkan loop ke kanan, arus ke kiri, atau arus ke kanan, loop ke kiri, seperti pada gambar, maka arus listrik bernilai negatif. Contoh soal, nih, suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, hitung besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Nah, kita lihat rangkaian ini adalah rangkaian tertutup, tidak memiliki titik cabang. Jadi untuk rangkaian ini kita hanya menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Kita lihat loopnya misalkan ini putar ke kiri, maka loop arus listrik untuk rangkaian yang sederhana seperti ini sebaiknya kita arahkan sesuai dengan loop. Berarti semua arus listrik karena sama-sama muter ke kiri, dari A ke C, ke D, ke B, semuanya searah-arah arus dan arah loop sama di sini. Dari AC arus ke atas, loop ke atas. CD arus ke kiri, loop juga ke kiri, dan seterusnya. Berarti ini nilai arus I di semua resistor baik R3, R2, dan R1 bernilai positif. Alasannya sekali lagi searah dengan arah loop. Kemudian kita lihat loop ini menemui GGL sumber E2 dan E1 itu. E2-nya bernilai apa? Kita lihat kutub yang pertama ditemui adalah kutub negatif, berarti E2 nanti bernilai negatif 12. Ke atas, kemudian ketemu dengan E1, kutub yang lebih tinggi, berarti E1 akan bernilai positif 6. Ini diketahuinya tadi besaran-besarannya. Menggunakan hukum kedua Kirchhoff, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. E-nya tadi ada E2 bernilai negatif, E1 bernilai positif. I-nya semuanya positif, baik melalui I kali R3, I kali R2, dan I kali R1. Sehingga hukum Kirchhoff ini negatif E2 ditambah I kali R3 ditambah E1 ditambah I R2 ditambah I R1 sama dengan 0. Angkanya kita masukkan, negatif 12 ditambah I kali 4 ditambah 6 ditambah I kali 6 ditambah I kali 2 sama dengan 0. Hasil akhirnya
yang memuat I kita jumlahkan. 4I ditambah 6I ditambah 2I hasilnya 12I. Negatif 12 ditambah 6 hasilnya negatif 6. Sehingga persamaan hukum kedua Kirchhoff, 12I dikurangi 6 sama dengan 0. Negatif 6 pindahkan ke sebelah kanan, asalnya negatif jadi positif. Sehingga nanti 12I sama dengan positif 6. Ketemulah I kali silang dari persamaan tadi. I sama dengan 6 dibagi 12. Atau I sama dengan 0,5 ampere. Itu contoh yang pertama untuk loop sederhana tanpa percabangan. Kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ada percabangan. Jika diketahui E1 16 volt, E2 8 volt, E3 10 volt, R1 12 ohm, R2 6 ohm, dan R3 6 ohm, maka berapakah besar kuat arus listrik I? Ada dua loop. Kita misalkan loopnya baik atas maupun bawah sama-sama arah muter ke kiri. Maka kita nanti pecah satu persatu. Pertama kita lihat percabangan. Percabangan kiri dan kanan. Nah, untuk sama nanti hasil akhirnya di sebelah kanan misalkan yang masuk ke cabang ada I1 dan I2, keluar menjadi I. Arus yang masuk I1 tambah I2 akan sama dengan I. Ini juga sama, yang masuk I berubah bercabang menjadi I1 dan I2. Kalau di sebelah sini jadi I sama dengan I1 tambah I2. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff diperoleh persamaan 1 bahwa I2 tambah I1 sama dengan I. Setelah itu kita lihat loop satu persatu. Loop yang atas atau kita sebut loop 1 katakanlah. Loop muter ke kiri, kita lihat ada I dan I1 yang di loop ini. I1 ke atas, loop ke atas. Ini kan. Berarti I1 yang melalui R1 positif. Ketemu dengan GGL E1, kutubnya pendek, berarti negatif. Jadi nanti E1 negatif, I mah kali R1 positif. Turun ke bawah menjadi I1 melewati R2. I1 ke kanan, loop juga ke kanan. Berarti I1 kali R2 nanti positif. Ketemu dengan GGL kedua, tanda yang ketemu adalah yang lebih pendek. Berarti E2 negatif. Jadi kesimpulan di loop 1, I kali R1 positif, I1 kali R2 positif, E2 negatif, E1 juga negatif. Kita masukkan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Negatif E1 dikurangi E2 ditambah I kali R1 ditambah I1 kali R2 sama dengan 0. Tadi sudah dibahas kenapa ini negatif, kenapa ini positif. Masukkan angkanya. Negatif 16 sama dengan negatif 16 dikurangi 8 ditambah I kali 12 tambah I1 kali 6 sama dengan 0. Negatif 24 ditambah 12I ditambah 6I sama dengan 0. Hasil akhirnya 24 negatif ini pindahkan ke kanan jadi positif. 12I ditambah 6I1 sama dengan positif 24. Nah, hasil ini kita sederhanakan menjadi dibagi 6 masing-masing suku kiri dan kanan menjadi 2I ditambah I1 sama dengan 4. Ini persamaan kedua yang kita peroleh dari loop 1 dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Hal yang sama kita lakukan untuk hukum kedua Kirchhoff di loop kedua yang bawah. Tadi arah putar ke kiri, kita lihat I2-nya kan I2 ini. I2 turun ke bawah, ke kanan, searah ya, searah loop. I2 kan ini turun ke bawah ke kanan, loop juga di sini turun ke bawah ke kanan. Berarti I2 yang lewati R3 positif. Loop ke bawah ketemu dengan E3. Kutub yang ketemu yang tinggi. Berarti E3 positif. Loop naik ke atas. Nah, ketemu dengan E2, kutubnya tinggi, positif. Jadi E3 dan E2 sama-sama positif. Sedangkan arus ketika loop bertemu dengan arus I1 berpapasan, I1 ke kanan, loopnya ke kiri, berarti I1
dikali R2 negatif. Masukkan ke persamaan Kirchhoff, hukum kedua Kirchhoff, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Masukkan tadi E3 dan E2 nya positif, E3 ditambah E2 ditambah I2 kali R3 dikurangi I1 kali R2 sama dengan 0. Tadi tanda-tandanya sudah dibahas ya. Nih kutub yang ketemu E3 positif, naik ke atas ketemu positif lagi, berarti E3 dan E2 positif. I2 loop ke bawah kemudian ke kanan, I2 juga ke bawah kemudian ke kanan, berarti I2 positif. I1 nya loop ke kiri, I1 ke kanan, berarti I1 ini negatif. Sehingga setelah dimasukkan angkanya 10 tambah 8 ditambah I2 kali 6 dikurangi I1 kali 6 sama dengan 0. 18 tambah 6 I2 dikurangi 6 I1 sama dengan 0. Hasil akhirnya pindahkan 18 dari kiri ke kanan, asalnya positif jadi negatif. 6 I2 dikurangi 6 I1 sama dengan negatif 18. Sehingga I2 dikurangi I1 sama dengan negatif 3. Disederhanakan ketemu persamaan ketiga. Dari penggunaan hukum 1 Kirchhoff, hukum kedua Kirchhoff di masing-masing loop, kita persamaan berikut. Persamaan 1, persamaan 2, dan 3. Langkah berikutnya distribusikan atau masukkan persamaan 1 ke 2. Kenapa sih 2 ke 3 dan seterusnya? Karena kita ingin memperoleh, nah di sini kan ada I. 2I ditambah I1 sama dengan negatif 4. Kita ingin ada I-nya di sini, I1. Jadi irisannya nanti persamaan 2 dan 3 ada I2, ada I1. Masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini persamaan 1. Di persamaan 1 kita ganti, masukkan persamaan 2 ya, 2I, I-nya diganti dengan persamaan 1. 2 tambah 1 itu sama dengan I. Maka persamaan 2 akan menjadi 2 dikali I2 tambah I1 plus 1 sama dengan negatif 4. 2I2 ditambah 2I1 ditambah I1 sama dengan negatif 4. 3I1 ditambah 3I2 sama dengan negatif 4. Ini penjumlahan biasa saja. Ini kalikan ke dia 2I2. 2 kalikan ke I1, 2I1. Tambah I1 yang ini tetap menjadi I1. I1 tambah 2I1, 3I1. 2I2 nya geser posisi saja. Sehingga diperoleh persamaan keempat. 3I1 ditambah 2I2 sama dengan negatif 4. Dari mana persamaan 4? Dari distribusi persamaan 1 ke persamaan ke-2. Untuk memperoleh I1 atau I2, maka kita lihat di persamaan 3 dan 4. Di 3 ada I2, ada I1. Di 4 ada I2, ada I1. Jadi kita bisa lakukan eliminasi salah satu variabel, bisa I1, bisa I2, untuk memperoleh nilai salah satu dari mereka. Persamaan 3, I2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Persamaan 4, 3I1 tambah 2I2 sama dengan positif 4. Nah, kita coba hilangkan I2-nya ya. I2 kita coba hilangkan sehingga persamaan 3 dikalikan 2, persamaan 4 dikalikan 1. Diperoleh yang atas I2 kali 2, 2I2, negatif I1 kali 2, negatif 2I1, 2 kali negatif 3, negatif 6. Yang bawah tetap 3I1 ditambah 2I2 sama dengan negatif 4. Kita hilangkan I2-nya. 2I2 berarti untuk menghilangkan agar sama dengan 0, sama-sama positif 2. Berarti kita kurangi 2I2 dikurangi 2I2, 0. Nah, berarti yang I1-nya 2I1 dikurangi 3 menjadi negatif 5I1 sama dengan 6 negatif dikurangi negatif 4 sama dengan 2 negatif 2 ampere. Sehingga I1 sama dengan negatif dibagi negatif akan jadi positif. 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 ampere.
Ini I1 sudah ketemu 0,4 ampere. Sudah ketemu I1, kita ya cari. I2-nya dicari dengan memasukkan I1 ke persamaan 3. Ini memasukkan I1, bukan I2-nya. Maka ke persamaan 3, I2 dikurangi I1 sama negatif 3, I2 dikurangi I1-nya udah ketemu tadi 0,4 sama dengan negatif 3, I2-nya min 3, negatif 0,4 pindah ke kanan jadi positif, sehingga I2-nya adalah negatif 2,6 ampere. I2 udah ketemu, I1 sudah ketemu, sedangkan yang ditanyakan adalah I. I ada di persamaan 1. Masukkan. I2 ditambah I1 sama dengan I. I2-nya negatif 2,6 ditambah I1-nya 0,4. Hasilnya bahwa I adalah negatif 2,2 ampere. Tanda negatif. Tadi kan kita misalkan I-nya arah ke atas. Artinya pada sesungguhnya, pada rangkaian sesungguhnya I-nya itu bukan ke atas tapi ke bawah. Itu tidak masalah. Itu contoh soal yang kedua untuk dua loop yang mempunyai percabangan. Coba latihan soal. Silahkan kerjakan dua soal ini. Soal 1 mirip dengan contoh 1. Soal 2 mirip dengan contoh yang kedua. Kerjakan dalam buku catatan masing-masing. Selamat mengerjakan. Dan penerapannya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.